Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu Alisa Ramadanti dengan NIM 230105048 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat IPA dan kedudukan IPA sebagai proses, produk, sikap ilmiah, serta teknologi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan IPA semester genap yang diampu oleh Dewi Nilamtias MPD dan Dr. Ipin Arifin MPD. Sebelum menjelaskan hakikat-hakikat IPA dan kedudukan IPA sebagai proses, produk, sikap ilmiah, serta teknologi, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam IPA yang dikenal juga sebagai sains merupakan cabang pengetahuan yang berakar dari pengamatan terhadap fenomena alam. Istilah sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti saya tahu, sedangkan dalam bahasa Inggris kata sains mengacu pada pengetahuan yang berkembang mencakup natural science, ilmu pengetahuan alam, dan social science atau ilmu pengetahuan sosial. Natural science didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai fenomena kebendaan yang didasarkan pada observasi dan penalaran induktif. Selanjutnya adalah hakikat ilmu pengetahuan alam. Secara esensial, IPA adalah himpunan pengetahuan mengenai objek dan fenomena alam yang diperoleh melalui metode ilmiah yang mencakup proses observasi, eksperimen, klasifikasi data, serta perumusan dan pengujian hipotesis. Pengetahuan ini disusun secara sistematis dan diverifikasi melalui hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang pada umumnya melibatkan penalaran matematis dan analisis data. Berikut penjelasan mengenai hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap ilmiah, dan teknologi. Yang pertama, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses merujuk pada cara kerja ilmiah yang sistematis dan logis dalam memahami serta memecahkan berbagai permasalahan alam. Proses ini disebut sebagai proses ilmiah atau keterampilan proses IPA yang melibatkan dua tingkat. Yang pertama, keterampilan proses dasar, seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasi, menginterpretasi data, memprediksi, mengkomunikasikan hasil, menggunakan alat, melakukan eksperimen, dan menyimpulkan. Yang kedua, ada keterampilan proses terintegrasi, seperti merumuskan masalah, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel serta operasional, menyusun dan menganalisis data, menyusun hipotesis, merancang dan melakukan penelitian. Proses-proses tersebut membentuk kerangka kerja ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan dalam peneliti dan menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, ada IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan hasil akhir dari kegiatan ilmiah yang terwujud dalam berbagai bentuk pengetahuan yang telah tervalidasi. Produk-produk IPA meliputi yang pertama, istilah, yaitu simbol atau sebutan untuk fenomena tertentu seperti fotosintesis. Yang kedua, fakta, pernyataan yang telah terbukti secara objektif, misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal. Yang ketiga, konsep, ide atau pengelompokan fakta-fakta yang saling berkaitan seperti gaya atau energi. Yang keempat, prinsip dan hukum, generalisasi dari hubungan antar konsep yang terbukti melalui penelitian seperti hukum Newton. Yang kelima, ada prosedur, di mana urutan langkah-langkah ilmiah dalam suatu kegiatan seperti prosedur dalam eksperimen atau dalam proses fotosintesis. Lalu yang ketiga, ada IPA sebagai sikap ilmiah. IPA juga membentuk dan menuntut adanya sikap ilmiah yang ditunjukkan oleh ilmuwan dalam menjalankan proses penelitiannya. Sikap ilmiah tersebut meliputi yang pertama, objektivitas dan fakta. Kedua, tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan. Ketiga, sikap terbuka terhadap pendapat dan temuan baru. Keempat, tidak mencampur adukan fakta dengan opini pribadi. Kelima, kehati-hatian dan ketelitian dalam proses ilmiah karena rasa ingin tahu dan keingintahuan tinggi terhadap fenomena alam. Sikap-sikap ini tidak hanya penting bagi ilmuwan, namun juga perlu ditanamkan dalam proses pembelajaran IPA di sekolah. Keempat, ada IPA sebagai teknologi. Secara konseptual, IPA berhubungan erat dengan teknologi. Teknologi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks pembelajaran IPA,
Di sekolah dasar, pendekatan yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat digunakan untuk menanamkan pemahaman bahwa pengetahuan ilmiah harus dapat diterapkan secara bijaksana dalam kehidupan nyata, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sekian penjelasan mengenai hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi yang dapat saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.